kami itu bukan penyembah ciptaan. Kalian penyembah ciptaan. Memang beda kelas kita. Kalau kami menyembah pencipta. Kalau orang Kristen menyembah ciptaan. Ngeri. Lanjut. Apa kau mau menggugat Tuhan kami, menggugat gimana? Apa masalahmu? Iya, masalahnya kan Tuhan itu pilih-pilih memberi hidayah. Ini Ya iyalah, ini dipilih-pilih. Kau nggak terpilih kau ke pulau. Kalau kau pengen dipilih, jangan kau makan babi. Kau dilarang makan babi, kau makan babi. Lalu kau pengen pula dipilih jadi dapat hidayah. Ada aja kau Kristen. Itu orang yang membelokkan ajaran Yesus. Kau akui tidak pernah mengajarkan makan babi. Tapi ada pendetamu yang mengatakan babi itu boleh dimakan. Itu bukan karena tidak taat, tapi penyesat. Lalu kau bilang mereka nggak taat. Bahkan mereka mengajarkan babi boleh dimakan. Itu namanya penyesat. Itu aja kau nggak bisa bedakan. Yaudah, mending kau tanya aja. Iya sih, memang yang kalau ada pendeta yang bilang babi itu nggak haram, ya itu menyesatkan. Terima kasih. Menurut saudara kita ini, pendeta yang menghalalkan babi itu penyesat, saudara. Ya, ini keren banget ini. Aku baru tahu nih, sepanjang hidup aku debat lintas agama. Baru kali ini ada Kristen yang mengatakan pendeta itu sesat karena menghalalkan babi, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Pasti orang Kristen ini dijawab malah nuduh kita. Saya nggak tahu ya. Kutunjukkan data yang kau bisa baca. Ya, nanti kalau tunjukin datanya memang ada gunanya buatmu. Kan, tidak mungkin kan kamu berdusta kan? Tidak mungkin kan? Oh enggak, Islam itu tidak diajarkan berdusta kayak kalian Kristen. Biasanya yang kami minta data itu karena kalian pendusta, makanya kami selalu minta data. Kalau kami biasanya bicara pakai data. Kami Islam soalnya. Ya udah, masa oke. Kalau di agama kau mana yang lebih dulu diciptakan, Maria atau Yesus? Nggak apa-apa, kau mau protes nggak ada urusan juga dengan kami. Aku yang mau protes juga nih. Mana yang lebih dulu diciptakan, Tuhan kau atau mamanya? Maria, berarti lebih dulu Maria pada Tuhan kau ya?
Dengarkan baik-baik teman-teman Islam ya. Oh, bentar, Dengarkan bentar, teman-teman bentar, Islam. bentar. Saudara kita Kristen ini saya tanya, mana lebih dulu diciptakan, Tuhanmu atau ibundanya? Ternyata Maria lebih dulu diciptakan. Pertama, dia sudah mengakui bahwa Tuhannya ciptaan. Yang kedua, dia mengakui bahwa Tuhannya itu nanti belakangan muncul setelah mamanya hadir. Ya, luar biasa pengakuan jujur saudara kita Kristen ini. Ya, saya ulangi lagi pertanyaannya tadi ya. Mana lebih dulu diciptakan, mama Tuhan atau mak Tuhan? Mancet, Iya, Mama Tuhan, teman. iya, Bunda Maria kah? Nah, teman-teman ya, saudara kita Kristen mengakui Duh, jaringan yang juga lebih kedengaran. dulu diciptakan antara Yesus dan Bunda Maria adalah Bunda Maria. Maka Yesus ciptaan kedua setelah itu. Ya, keren banget nih orang Kristen. Ya, lanjut lah. Terima kasih atas jawaban jujurnya saudaraku ya. Iya. Makanya kami itu bukan penyembah ciptaan. Kalian penyembah ciptaan. Memang beda kelas kita. Kalau kami menyembah pencipta. Kalau orang Kristen menyembah ciptaan. Ngeri. Lanjut. Apa kau mau menggugat Tuhan kami, menggugat gimana? Apa masalahmu? Iya, masalahnya kan Tuhan itu pilih-pilih memberi hidayah. Ini Ya jadi iyalah yang dipilih-pilih, kau nggak terpilih kau ke pulau. Kalau kau pengen dipilih jangan kau makan babi. Kau dilarang makan babi, kau makan babi. Lalu kau pengen pula dipilih jadi dapat hidayah. Ada aja kau Kristen. Inilah kalian Kristen nggak tahu diri ya. Kalian dilarang makan babi. Kalian dilarang kalian berzina. Terus kalian pengen pula masuk surga. Loh, kok Emang bisa Kristen. kurang? Sedangkan Kok Tuhan bisa kau kurang? aja, Tuhan kau Kristen aja, kan kau Kristen sejati nih. Tuhan kau itu bahkan memilih bukan karena seseorang itu baik dan buruk, tapi karena dia adalah Bani Israel. Yang herannya aku, kenapa kau ngerasa dipilih Yesus? Kau kan bukan Bani Israel. Yesus berkata, aku hanya datang untuk domba-domba tersesat dari kalangan Bani Israel. Nah, kau siapa? Bani Israel cabang mana kau? Hah? Kau Bani Israel cabang mana sehingga kau dipilih Yesus masuk surga? Yesus itu datang untuk menyelamatkan Bani Israel, domba tersesat dari kalangan Bani Israel. Lah kau, domba tersesat dari kalangan mana kau? Bani Edom. Allah memang memilih siapa yang masuk surga. Kenapa? Karena 2 tempat diciptakan, surga dan neraka. Kau memang dipilih masuk neraka karena kau pemakan babi. Yang Karena kau dipilih dilarang itu makan babi, kau seperti makan juga apa? babi. Hah? Hamba yang dipilih itu seperti janganlah satu Yang rata beriman semua. dan beramal Makan soleh. Ya memang kau nggak makan babi. babi. Emang pernah lihat saya makan babi? Ya manalah kami tahu apa yang nggak kami lihat. Makanya aku Masalah tanya jangan rata-rata Kristen kan. tebak-tebak. Loh, bukan tebak-tebakan. Kami bukan orang botol. Kristen mainstream percaya babi halal dimakan. Berarti kau bukan Kristen mainstream kau, Kristen beda kau, Advent kau. Ya kan Yesus mengharamkan babi. Berarti Ya, kau tak mengharamkan makan. babi. Oh, berarti menurut kau Kristen yang makan babi itu sesat atau lurus? Dibilang bukan sesat, cuma dia Saya tidak tanya, taat. kalau Yesus tidak makan babi, maka Kristen pemakan babi ngikutin ajaran siapa? Dia bukan sesat, tidak taat. Kan sama Saya seperti tanya, Muslim. oh tidak taat. Nah pertanyaan Nah. saya, Kristen yang mengajarkan bahwa Yesus menghalalkan makan babi sesat atau tidak taat? Tidak taat. Yang mengajarkan boleh makan babi berarti itu tidak taat. Berarti kau bilang semua Kristen ini tidak taat. Kristen yang bisa mana yang taat? dibilang. Nah, bisa dibilang itu penyesat. Ya berarti Kristen tidak semuanya masuk surga gitu. Mungkin dicelup Dengar dulu teman-teman dunia. ya, dia tidak bisa membedakan penyesat dengan ketidaktaatan. Kenapa? Karena dia mau menyelamatkan saudara Kristennya yang makan babi. Taat itu artinya adalah patuh dan tunduk kepada ajaran. Pertanyaannya, sesat itu apa? Sesat itu orang yang membelokkan ajaran. Yesus kau akui tidak pernah mengajarkan makan babi. Tapi ada pendetamu yang mengatakan babi itu boleh dimakan. Itu bukan karena tidak taat, tapi penyesat. Lalu kau bilang mereka nggak taat. Bahkan mereka mengajarkan babi boleh dimakan. Itu namanya penyesat. Itu aja kau nggak bisa bedakan. Yaudah mending kau tanya aja. Iya sih memang yang kalau ada pendeta yang bilang babi itu nggak haram ya itu menyesatkan. Terima kasih. Menurut saudara kita ini, pendeta yang menghalalkan babi itu penyesat, saudara. Ya, ini keren banget ini. Aku baru tahu nih sepanjang hidup aku debat lintas agama. Baru kali ini ada Kristen yang mengatakan pendeta itu sesat karena menghalalkan babi, teman-teman. Ya, ini nih. Ya lanjut bro. Silakan bro. Apalagi pertanyaan bro? Ayo.
Saya bangga yang dengan mau kamu. bantah saya. Kok Ya saya nggak ada yang tidak berani salah? mau bantah kamu. Kayaknya mereka itu penyesat semua memang. Kayaknya kau lah cuman Kristen satu-satunya yang mengikuti Yesus kayaknya nih. Baru kali ini aku ketemu Kristen yang betul-betul mengikuti Yesus, nggak makan babi. Disunat nggak kau? Iya dong. Ini betul-betul pengikut Yesus ini guys. Ini Kristen sejati, memang pantas namanya Kristen sejati. Aduh, berarti orang Kristen yang nggak disunat itu gimana itu ceritanya menurut Anda itu, bro? Pengikut Yesus atau bukan? Itu bukan pengikut Yesus, itu pengikut Paulus. Gila. Berarti cuma sedikit Kristen sejati ya. Yang lebih banyak tuh pengikut Paulus. Iya. Iya. Apalagi. Memang Kristen tuh beda-beda teman-teman ya. Memang beda-beda mereka ini. Ya lanjut, tapi nggak apa-apa lah. Yang lebih banyak yang sesatnya ketimbang yang taatnya teman-teman ya. Cuma satu ini aja nih yang taat. Nah, kalau Yesus bilang Tuhan itu siapa? Allah. Allah itu manusia atau bukan? Bukan. Yesus Allah bukan? Yesus bukan. Berarti Yesus dia utusan emang pengikut Allah. Yesus ini guys. Ini pengikut, tapi kok mirip-mirip Islam ya? Ya pengikut Yesus ini teman-teman ya. Kristen sejati memang pantas dia. Nah, aku nggak mau debat orang kayak gini. Inilah prinsipku. Aku kalau ada orang sesuai dengan klaimnya, contoh, saya Kristus sejati, pengikut Kristen sejati. Apa maksudnya? Pengikut Yesus. Saya tanya, apa yang kau ikut dari Yesus? Yesus nggak makan babi, aku juga nggak makan babi. Oh mantap. Yesus bersunat, aku bersunat. Oh mantap. Yesus menuhankan Allah, aku juga mantap. Ya sudah, berarti kita nggak perlu debat dengan orang ini karena dia adalah Kristen sejati. Nah, kitabmu apa? Injil yang diturunkan Yesus, cuma kita sudah tidak tahu mana yang aslinya karena sudah dicampur aduk di situ kan. Ini emang Kristen sejati nih. Jadi Emang Kristen sejati nih, memang mengakui bahwa Bible itu telah. Kau dituduh Islam kau? Islam kau? siapa yang nuduh? Siapa yang nuduh nih? Itu yang dibawa Nggak kau boleh tuduh fitnah. Islam itu. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Coba kau sebutkan dulu doa Bapak kami. Kalau enggak kau kick kau dari sini. Kalau kau Islam mengaku Kristen sejati, kau kick kau. Ya Allah, apa ya doanya? Lupa Nah kan pula. ini kau kalau Islam nggak boleh nyamar, turun. Nah aku adil guys. Aku kalau ada orang Islam nyamar ngaku Kristen sejati, sementara dia tercium bau Islam, kusuruh turun. Nggak penting di Islam itu ngaku-ngaku Kristen ya, karena murtad. Kita tidak boleh menyamai orang kafir ya. Aku beda guys. Kalau di Kristen enggak dipelihara tuh orang-orang nyamar. Kalau aku enggak. Kita tidak boleh membiarkan orang berdusta bicara banyak depan kita, karena mereka itu hanya akan merusak peradaban, termasuk orang Islam sendiri. Ya, gitu. Halo kafir. Kafir. Halo kafir, mak kafir nih. Halo kafir. Belum itu masih loading dia. Teman-teman ya, di tempat saya berada, di komal Islam manapun, saya akan bersiap-siap menghadapi orang Islam yang melakukan manipulasi. Ya, orang manipulatif itu berbahaya, teman-teman. Berbahaya buat diri kalian dan berbahaya buat orang lain. Hati-hati. Ciri-ciri orang manipulatif itu menggampangkan dusta. Hal kecil saja dia dustakan. Ingat, salah satu sifat dari para al-anbiya yang wajib adalah sidik dan amanah. Bahkan sidik amanah itu masuk ke dalam 4 sifat wajib para nabi loh. Sidik, berkata benar, ditambah lagi amanah. Maka ciri-ciri orang manipulatif adalah gampang berbohong. Dan kita tidak izinkan orang berbohong untuk ada bersama kita. Kenapa? Halo. Biarkan dia bertobat. Ya kafir. Halo. Ya halo Ya, kafir. Ya kafir. Agamanya Ya, apa halo. kafir? Ya halo. Agamanya apa bro? Dari tadi saya dengar ini masalah babi yang disinggung ini. Kenapa Bapak Babi tersinggung kah? Enggak. Saya Oh, lebih kirain makan Bapak daging babi daripada minum kencing onta atau meminum kencing Muhammad. Ya nggak apa-apa, karena kalian memang nggak apa-apa makan tai pun nggak apa-apa kok kau. Kau kan nggak dilarang dalam kitab kau makan tai. Tai babi pun nggak apa-apa. Lebih kan? baik makan daging babi, lebih baik makan daging babi Iya, daripada minum nggak kencing apa-apa. onta atau minum kencing Muhammad.
Iya, nggak ada yang minum kencing Nabi Muhammad diperintahkan tuh, nggak ada. Dasar. Itu lebih najis lagi. Yang lebih najis itu adalah ketika kau makan tai babi dan kau nggak ada dilarang. Yang lebih haram itu minum kotoran. Udah kapir, udah kau mau bertanya apa? Jangan curhat. Kau mau makan babi pun nggak apa-apa, nggak ada urusan dengan kami. Yang kami tanya kau bertanya apa? Kau mau curhat pula, kau mau makan tai orang pun nggak ada urusan dengan kami umat Islam. Kau mau makan mayat mama kau pun nggak ada urusannya dengan kami. Kau makan mayat bapak kau pun nggak ada urusannya dengan kami. Yang kami butuh pertanyaanmu di sini, apa pertanyaanmu terkait Islam? Silakan. Ayo, pemakan babi. Kupikir bapak babi, dia tersinggung, dia kita bahas babi ya kan. Biasanya yang tersinggung kalau kita bahas babi sesama babi biasanya. Ya kan, makanya aku tanya, bapak babi tersinggung, gue bilang kan. Kok bicara-bicara babi? Kenapa? Aku tersinggung. Sebagai apa? Pemakan babi. Kirain sebagai babi katanya kan. Sebagai babi aku tersinggung. Ya kan, mana tahu kan, aku terkejut kan ada babi bisa bicara kan. Kok Rifa bahas-bahas babi? Iya bang. Tersinggung aku. Kenapa? Karena akulah babi itu kan gitu. Mana tahu kan. Jane Variera, silakan bertanya. Saudaraku agama. Di mana sih? Musiknya di mute dulu, musiknya di mute dulu. Kita lagi live di YouTube. Musiknya di mute dulu. Itu ada suara musik itu di mute dulu, di mute dulu, di mute dulu. Aduh, kena copyright nanti. Ya, di mute dulu musiknya, matikan dulu. Ya, matikan dulu musiknya, baru bicara bro ya, biar enak kita dengarnya ya bro. Kan kita biar tenang tuh. Ya, udah, oke. Silakan bertanya. Saya kan belum tahu tentang agama Islam. Kata orang sih, kata orang Islam bilang itu katanya nabi kalian itu ada. Betul. Tapi nabi Hilangkan dulu suara musiknya masih ada bro. Coba jauh dulu, menjauh dulu dari musik itu. Mungkin cari tempat yang agak tenang. Silakan. Biar enak. Kalau ada suara musik saya nggak tenang kita menjawab pertanyaan Anda ya. Kita edukasi di sini ya. Anda kan nggak tahu tentang Islam. Saya punya kewajiban untuk menjelaskan. Silakan. Gimana apa? Pertanyaannya Pak? kata teman saya sih, nabi kalian itu benar nggak sih masih di dalam kuburnya itu? Ya, sama seperti Nabi Ibrahim, sama seperti Nabi Musa, sama seperti mama Tuhanmu, sama seperti bapak tiri Tuhanmu, sama seperti keluarga Tuhanmu, sama seperti rasul-rasul Tuhanmu. Dan bahkan Tuhanmu sendiri ada dalam kubur dan ditemukan petinya di dalam gua Talpiot, makam Talpiot nih makam Talpiot. Bangkainya ditemukan bersama keluarganya nih. Namanya Yesu Mar Joseph, Yesua Bar Joseph, nih dia nih, Bible Archaeology Society nih, ya, ditemukan makam Yesus. Nggak tahu, mungkin ini nggak tahu aku Tuhan kau yang mana dek, ya. Betul, Nabi saya di dalam kuburan sama seperti Tuhannya kalian yang ditemukan mayatnya di kuburan Talpiot. Ya, sejarah Alkitab harian, 2 pemakaman Yesus dari Nazaret dan makam Talpiot atau Yeshua. Nih, menurut Dr. James D. Tabor, University Carolina Utara di Charlotte, jadi Magnes berargumen di situs web ini bahwa makam kontroversial di wilayah Talpiot Timur Yerusalem tidak mungkin makam Yesus kata dia, tapi tertulis makam Yesus bar Joseph gitu. Karena ini ya, ini pembelaan kalian terhadap bahwa ini penolakan terhadap Yesus. Masalahnya bisa nggak kalian buktikan kalau itu bukan Tuhan kalian yang mati terkutuk di tiang salib? Nah itu, ya. Setuju dengan Magnes bahwa Yesus dikuburkan 2 kali. Jadi saya nggak tahu nih gimana cara membuktikan bahwa makam Talpiot ini bukan Tuhan kalian. Karena setahu saya Tuhan kalian itu punya bapak namanya Joseph. Makam yang ditemukan di Talpiot itu tertulisnya Yesu Bar Joseph anak Joseph, dan juga ditemukan di situ Maria ibunya, juga ditemukan Yudas anaknya, ditemukan juga istrinya Maria Magdalene, ditemukan juga Yakobus saudaranya. Itu makam sekeluarga tuh ya, makam sekeluarga itu juga di kuburan tuh. Nah, pertanyaan saya, yang lari ke surga itu Yesus asli atau Yesus palsu tuh? Nah, dan itu juga Nah, pertanyaan saya, memang kenapa kalau para nabi masih dalam kubur? Bukankah semua nabi masih di dalam kubur? Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Muhammad, bahkan Tuhanmu sendiri itu dikubur. Lalu apa masalahnya kalau nabi-nabi itu dikubur, dek?
Menurut Anda, Masa Nabi- apa masalah kalau Nabi itu dikubur? Kalian dipercayakan. Loh, kamu dapat Kristen itu kan dari rasul-rasulnya Yesus, Rasul Matius, Rasul Markus katanya, Rasul Yohanes katanya. Kan itu rasul, Nabi saya kan rasul. Kau kan punya Rasul Matius. Si Matius itu udah bangkit belum? Mati dikubur. Si Paulus itu rasul bukan rasul, mati dikubur. Lah apa masalah dengan rasul? Yang nggak layak itu Tuhan mati dikubur 3 hari dan konon katanya bangkit. Entah iya atau tidak, nggak tahu, ada yang lihat. Ngaku-ngaku pula naik ke surga. Entah siapa pula yang ngasih tahu dia di surga. Saya juga bingung. Nah itu baru dek. Itu baru yang nggak lazim. Kalau di agama saya Tuhan yang mati baru nggak lazim. Gitu dek. Kalau Rasul mati lazim, dikubur lazim, karena semua Rasul di agama kau pun masih dikubur dek. Makanya saya tanya, apa masalahnya kalau Rasul itu masih meninggal dan belum bangkit? Toh di agama kau Rasul-Rasul semuanya belum bangkit kok. Siapa Rasul yang sudah bangkit coba? Tuhan kau bangkit itu kan hanya klaim, belum bisa terbukti, kan gak ada yang lihat. Coba saya tanya sama adikku yang ganteng ini, di mana tertulis bahwa Rasul itu harus mati dan bangkit? Coba, bahwa seorang Rasul sejati adalah Rasul yang mati dan bangkit. Coba tunjukkan datanya. Coba. Ada nggak data dalam kitabmu tertulis Rasul asli itu Rasul yang mati dan bangkit, maka Rasul yang nggak bangkit-bangkit itu Rasul palsu? Tunjukkan adekku, biar kita tunjukkan datanya. Ya, begitu loh dek. Diskusi itu kan pakai data. Ya. Kalau kita bicara nggak ada parameternya, terus buat apa kamu mempertanyakan Nabi aku yang belum bangkit? Nabi aku belum bangkit itu fakta. Kenapa? Nabi aku adalah seorang manusia, bukan Tuhan. Yang lucu itu Tuhan mati dan bangkit. Tahu buat apa gitu loh? Tahu apa gunanya Tuhan ini mati gitu loh? Jangan samakan Tuhan dengan manusia, adekku. Manusia itu mati bangkitnya nanti hari kiamat. Ya, Rasul-Rasul itu nanti bangkitnya pas hari yaumil hisab nanti. Nah masalahnya apa hebatnya Tuhan mati dan bangkit dek? Justru dalam Islam itu Tuhan mati dan bangkit Tuhan yang cacat. Tuhan itu kekal dek, nggak pernah mati ya. Justru hina nista kalau Tuhan itu pernah mati. Saya lebih baik nyembah kecoa daripada nyembah Tuhan yang pernah mati. Buat apa? Minimal kecoa lah, ya minimal kecoa. Buat apa nyembah kepada manusia yang pernah mati dan bangkit terus dituhankan? Itu buat apa? Nggak pernah pula ngaku Tuhan, ya kan dek? Oke, silakan dek. Apa masalah kalau Rasul-Rasul itu mati dan belum bangkit? Kan semua Rasul di Kristen kan belum bangkit. Silakan dek dijawab. Kalau nggak bertanya aja selanjutnya dek. Agak berat memang kalau dibalikin. Silakan dek bertanya aja dek. Uni tahu kok kamu tuh sebenarnya lagi bingung. Karena kamu merasa bahwa agamamu itu benar karena Tuhanmu pernah mati dan bangkit. Padahal justru Tuhan mati dan bangkit itu Tuhan yang hina di agama kami ya dek ya. Bukan Tuhan yang benar. Tuhan yang nista. Tuhan yang palsu. Tuhan yang memalukan. Masa Tuhan mati? Tuhan itu kan kekal deh. Apalagi matinya cuma 3 hari, karena nebus orang cuma 3 hari lagi. Kalau mau menebus itu yang adil. Kejahatan manusia kan sepanjang sejarah. Harusnya dia matinya bangkitnya baru 2000 tahun kemudian baru bangkit. Baru dia menebus total. Ini masih 3 hari. Tersiksanya cuma bentar. Masa tersisa cuma bentar sudah menebus kejahatan seluruh manusia? Kan nggak adil banget gitu. Kok nggak adil? Ya, kejahatan orang membunuh ribuan orang. Nah Tuhanmu cuma matinya 3 hari. Orang matinya lama. Yang ditebus itu orang matinya lama. Penyiksaan bertahun-tahun. 500 tahun Kristen Katolik menginkuisisi orang-orang. 500 tahun jumlahnya banyak. Tiba-tiba Tuhanmu cuma merasakan sakit cuma 1,5 hari doang. Udah selesai semua penebusan. Ini sama kayak utang 1 miliar cuma dibayar 1 juta terus lunas gitu. Apaan ini namanya dek? Utang 1 miliar dibayar cuma 1 juta terus dianggap lunas. Yang punya utang dia pula yang bayar sendiri. Agak gila-gila gimana ini? Ya, kejahatan seluruh alam semesta, seluruh manusia ditebus cuma 1,5 hari doang. Kejahatan kesakitan dia, itu pun dia dibantuin sama si Simon lagi pikul salib. Tuhan Anda tuh nggak konsisten. Katanya mau tebus dosa orang, ketika pikul salib minta tolong lagi sama orang. Tebus sendiri napa? Manja. Ketika Tuhanmu pikul salib dibantuin sama Simon. Harusnya dia yang pegang sendiri. Kan dia yang menembus dosa orang. Kenapa orang yang jadi korban? Mati di salib pun cuma bentar lagi, cuma 3 hari. Hanya disiksanya itu selama 300.000 tahun. Karena kejahatan manusia itu beribu-ribu tahun. Ini mati cuma bentar udah ketebus. Dosa 1 miliar ditebus cuman dengan dosa cuma sepenggal kesakitan doang. Apa ini? Apa-apaan ini dek? Ini sama seperti utang 1 miliar.
Utang 100 juta orang dikumpulkan jadi 1 miliar. Yang nebus cuma 1 orang, nebusnya berapa? 100.000. Ya udah, lunas. Apaan itu namanya? Gimana ini agama ini ya? Kejahatan manusia itu ribuan tahun, ratusan tahun. Sebelum Tuhanmu mati 3 hari, udah ada masa 2000-an tahun orang sudah berbuat jahat. Tuhanmu mati cuma bentar, sakitnya cuma setengah hari. Mati cuma 3 hari, bangkit. Ini sama kayak hutang 1 miliar ditebus cuma sama 100.000. Nggak banget ini Tuhan, nggak kelas banget. Ditebus sama dia, yang nebus juga dia. Aneh. Gini, aduh ada musik, tolong di mute dulu, nanti kena copyright ya. Jadi tolonglah. Jadi teman-teman, tolonglah. Kalau mau mengajarkan agama kalian di sini yang relevan lah dengan otak manusia. Masa dosa kejahatan manusia berabad-abad lamanya ditebus cuman dengan kesakitan setengah hari doang? Itu pun pas pikul salib dibantuin sama Simon. Bagi 2 gitu pikul salib. Ketika Tuhan Anda mati di tiang salib, kesakitannya tuh nggak nyampe 1 hari disiksa. Harusnya tuh dia tuh dipotong-potong, hidup lagi selama 1000 tahun. Tengok nih penyiksaan dalam Islam. Di neraka itu kalian yang berbuat jahat seumur hidup kalian, selama-lamanya mencret langsung turun ya. Kalian itu kalau naik itu niatkan hati yang baik untuk bertanya tentang Islam, biar kalian tuh nggak ketampol. Kalau kalian bertanya tentang Islam, penuh Al-Quran lisan saya ini loh. Ini kok malah Nabi mati yang kalian permasalahkan. Yang nggak adil itu adalah Tuhan kalian. Kejahatan ribuan tahun ditebus cuma dengan kesakitan setengah hari. Kesakitan setengah hari, matinya cuma 3 hari. Kalian nggak tahu matinya orang lama. Orang mati ribuan tahun tersiksa. Apa itu meledak barusan? Kirain meledak, jatuh ternyata air minum aku. Ada-ada aja nih kawan-kawan Kristen. Niatkanlah yang baik saudaraku Kristen, bertanyalah tentang agama Islam biar kalian paham. Ya, tidak ada gunanya mempriming agama Islam. Kami tidak setolol itu. Bagi kami manusia yang meninggal belum bangkit itu bukan masalah. Bagi kami masalah adalah Tuhan mati bangkit, itu baru masalah. Tuhan mati sedetik aja itu udah masalah, Dek. Apalagi matinya 3 hari, Dek. Tuhan mati setengah detik aja bagi kami udah masalah. Jangankan Tuhan mati, Tuhan ngantuk aja gue udah ogah nyembah dia. Tuhan ngapain? Tuhan ngantuk. Tuhan ngantuk. Jangankan Tuhan mati, Tuhan ngantuk aja bagi kami sudah aib. Mana dalilnya? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Tuhan kami ini mengurus kami terus menerus, nggak berhenti henti. Tidak ada pernah Tuhan kami itu menguap. Jelek banget Tuhan nguap. Ketika Tuhan itu menguap, kesedot kepala kita semua. Tuhan ngantuk, Tuhan tidur dulu ya. Ripa, kau mau ngapain? Mau berdoa kepada Tuhan. Tunggu dulu, Tuhan lagi tidur. Nanti kau berdoa ketika Tuhan bangun. Nggak mungkin kami ini berdoa kepada Tuhan yang tertidur, apalagi ketiduran di kapal. Tidak mungkin kami berdoa kepada Tuhan yang pernah mati. Kenapa? Pas lagi mati kami berdoa nggak dikabulin doa kami. Dia lagi mati. Kenapa doaku nggak dikabulin Tuhan? Sorry, aku lagi mati waktu itu. Maaf ya, Dek. Kalau Rasul meninggal belum bangkit itu sunatullah, Dek. Itu hal yang lumrah, Dek. Tapi Tuhan mati, Tuhan ngantuk, Dek, nggak lumrah. Suamiku aja nanti, kakak, apa Dek? Adek pengen ini kak, kakak ngantuk Dek, kesel aku. Adek pengen jalan-jalan ke ini kak, ke Portugal. Kakak nggak bisa ngantarin, kakak ngantuk, kakak mau tidur dulu. Ih, kejam kali kau. Gitu. Ini Tuhan, ya Tuhan, lindungilah aku. Aku mau tidur dulu ya. Nggak mungkin. Kami menuhankan Tuhan yang pernah tidur ngantuk. Apalagi kalau Tuhan pernah lapar, rebutan ikan goreng sama Tuhan kami nggak mungkin. Nanti kalau pas dia lagi lapar, satu-satunya ikan goreng depan, aku lagi pengen makan juga, rebutan sama Tuhan, kan berantem aku sama Tuhan nanti. Tuhan itu memberikan bukan minta.
diceraikan lantaran cerewet, bukan. Ya, bukan. Jangan kau urus perceraianku dengan mantan suamiku, ya. Jadi nggak ada urusanmu Kristen dengan perceraianku dengan suamiku. Perceraianku ada dengan suamiku itu karena kami saling menyadari bahwa kami tidak cocok lagi. Itu jangan kok kenapa Kristen? Kita lagi bahas agama, bukan masalah perceraianku. Perceraianku nggak ada gunanya buat peradaban. Bisa jadi perceraianku baik buat kami berdua sehingga kami lebih takwa kepada Allah. Di Kristen nggak boleh bercerai, tapi banyak yang berzina. Lina Wijaya tuh berzina dengan encen-encen tuh, yang encen, ya. Iya, kaki patah. Aduh, kok kakiku patah pula yang kalian bahas. Kalau kakiku patah nggak apa-apa. Kalau Tuhan tangannya bolong baru nggak aku terima. Kalau aku kakiku pernah patah nggak apa-apa. Kalau Tuhan tangannya bolong aku nggak bisa terima. Apa masalah dengan kaki patah? Tuhan kalian pernah kakinya dipaku, hancur tumitnya, bolong lagi. Itu baru masalah buat kami. Kalau kakiku patah kan aku manusia. Soalnya aku suka ngeletak sana, ngeletik sini. Kakiku patah wajar. Lagi pula sejak kapan kakiku pernah patah? Kakiku pernah keselio, iya. Ada-ada aja Kristen ini. Ada-ada aja lah kalian Kristennya. Lucu ya nih kalau saya lihat orang Lucu Kristen ya, kan? lagi imutnya ya. Imut banget kalian itu loh. Dia gini Kan loh bikin dia. kami bikin kami jadi gimana-gimana gitu. Iya. Kalau misalkan kita bahas Rasulullah, ya kita bahas tentang apa namanya derajatnya manusia. Sebab Rasulullah kan pernah bilang, Innama ana basyarum mislukum, kata Rasulullah. Aku nih nggak lain nggak bukan sama kayak manusia kayak kalian, gitu kata Rasulullah. Innama ana basyarum mislukum. Allah bilang apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sadaqallahul azim. Hablallah tanzil firman-Nya. Segala setiap yang bernyawa, kullu nafsin dha'iqatul maut, pasti akan merasakan mati. Rasulullah bernyawa karena beliau itu apa? Makhluk, bukan khalik. Allah khalik, Allah pencipta ada wajal. Rasulullah bukan. Innama ana basyarum mithlukum. Aku tak lain tak bukan adalah manusia sama seperti kamu. Jadi kenapa kan misalnya Rasulullah wafat? Jadi kenapa kalau Rasulullah dikuburkan? Itu membuktikan bahwasanya beliau itu hanya manusia biasa yang tak patut untuk dituhankan. Kami, pemikiran kami relevan. Ya, yang meninggal tak mungkin kami sembah. Karena apa? Tuhan Maha Hidup, al-awwal wal akhir. Dia itu tak berawal dan tak pula berakhir. Begitu. Bukan seperti Tuhan kalian yang lahir disenggol selangkangan tiba-tiba dikatain alfa dan omega. Dia enggak? Dia lahir loh Iya. kesenggol selangkangan. Senggol. Tiba-tiba Senggol banget dikatakan lah. alfa dan omega. Kan gitu Senggol nggak? bukan cuman kesenggol, Dek. Makanya lucu itu pemikiran. Sebetulnya itu pemikiran tidak relevan. Padahal silsilah dia ada di dalam kitab Anda, silsilah dia ada loh, ya kan? Keturunan Daud diperanakan dari bla 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 bla. Terus dibilang lagi, I'm Alpha and Omega, Alpha dan Omega. Itu bukan pemikiran Jesus, itu pemikiran apa? Pauline Christianity, pemikiran paganisme. Itu sama kayak Dionysius, sama kayak Lexus, sama kayak Bicus. Itu yang alfa dan omega yang datang kepada manusia untuk menjadi apa? Untuk menjadi penebus yang diurapi. Alfa dan omega. Makanya kalian itu merupakan agama sinkretik. Kan gitu. Agama yang menganut paham apa namanya? Paham sinkretik, paham yang udah bercampur. Dari mana? Dari Yudaisme sama Helenistik. Makanya kalian ada pagan-pagannya sedikit. Kok sedikit, banyak. Ada bau-bau pagannya. Loh, memang katakan ada salah satu rabi yang mengatakan Kristen itu campuran pagan dan Yahudi katanya. Betul. Kalian Ini itu ada WA apa Messenger Facebook sama Ben Abrahamson. Iya, keren. Makanya gini deh nih. Kalau misalkan kita lihat data sejarah Uni itu tahun 1890 itu ada satu cabang studi namanya, pernah saya bilang kepada Anda, Histories of Religion School. Itu yang buat siapa? Teolog Protestan sendiri bahkan. Yang membuktikan bahwasanya ajaran kalian itu bukan ajaran daripada Bani Israel. Ajaran kalian ajaran sinkretik. Siapa yang bawa? Pauline Christianity. Yang bawa Paulus. Makanya pemikiran kalian itu kayak apa? Kayak dipengaruhi sama pemikiran-pemikiran orang-orang yang penyembah berhala, penyembah pagan. Gimana mungkin coba? Ya, seorang manusia yang jelas-jelas mati dikatakan kekal.
kekal, definisi kekal. Kalau misalkan kita melihat secara bahasa, immortal, nggak bakal pernah terkalahkan sama maut. Betul nggak Uni? Bukan yang disenggol maut habis itu bangun lagi katanya aku menang dari maut. Padahal dia udah mati 3 hari. 3 hari udah mati, 3 hari udah mati terus bilang aku mengalahkan maut. Apaan? Terus yang kemarin di 3 hari mati ngapain? Sama kayak gini ya kan, sama kayak gini kan. Aku hebat loh tadi, apa hebatmu? Aku jatuh. Aku hebat karena jatuh gitu loh. Agak memang logika cacat. Ya, itu logika cacat itu. Ya Allah. Makanya kalau misalkan kita beragama, pentingnya kalau misalkan di dalam Al-Quran coba dibaca Ilmu selalu mantik tidak itu memakai. penting banget. Menjaga akal tuh penting sekali. Betul. Uni sering nggak dengar dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang berpikir. Apa? Sering nggak dengar? Islam dituntut untuk apa? Berpikir. Barakallahu fiik. Lanjut nih, ada tamu. Oke, saya jelaskan ya. Mengapa di Jelasin apa kau? maju Islam itu ditakuti? Hah? Apalagi Karena di kami mall bukan penyembah atau di manusia. tempat apa ya, paling ditakuti. Nah, kamu Ya tahu karena dan kalian itu Tuhannya pernah babak belur. Jadi kalian yang punya rotuan dalam diri kalian itu selalu ketakutan. Itu karenanya. padahal dia bukan bunting bom di perutnya itu. Kenapa begitu? Iya, karena Kristen ini pembohong. Ketika Itu mereka ajaran percaya apa itu? Tuhannya mampu menyelamatkan, tapi mereka nggak berani mengatakan Tuhannya mampu membela diri mereka karena mereka tahu Tuhannya pernah babak belur dulu. Makanya kalian penakut. Islam selalu diwaspadai di seluruh dunia. Iya, Islam itu ditakuti karena Iya. orang Kristen tahu kalau kami ini Di umat yang Jepang, tegas, nggak ada diajarkan di tanpa Cina. kiri kasih kanan. Pokoknya di Diam kau. selalu dia Coba lihat nih, udah kelihatannya apa namanya? Islamofobia. Islamofobia. Kenapa Islam ditakuti? Karena hanya kami yang tidak melegalkan LGBT. Hanya kami yang tidak melegalkan prostitusi. Ya, kalau kalian itu takut karena kalian penjudi, ya tukang pungut cukai, tukang uang pinjam rentenir. Jadi kalian takut nanti uang kalian nggak dapat lagi. Makanya kalian benci sama orang Islam. Karena kami mengharamkan itu. Maka kami mengharamkan riba. Itu kalian takut. Sementara kalian pelakunya. Makanya agama itu Kristen itu diterima sama orang-orang penjahat. Kenapa? Karena di Kristen itu mengasihi penjahat. Agamanya berpihak kepada orang jahat. Agama kami berpihak kepada kebenaran. Makanya orang-orang tidak benar selalu kejang-kejang. Kalau Islam itu maju. Gitu. Halo Gota. Halo Gota. Halo Gota. Oke, turun Gota ya. Naik lagi kalau seandainya belum tahu caranya masuk ke TikTok ya Gota ya. Ya halo. Selalu. Halo. Aduh. Kenapa Kristen takut sama umat Islam? Karena memang umat Islam ini diajarkan untuk tegas. Kenapa Kristen itu nggak takut-takutnya sama Tuhannya? Karena Tuhannya itu malah dilibas. Ya, jadi mereka nggak takut sama Tuhannya. Benar juga ya. Ya. Itu logika dasar itu. Iya. Wa fitraju mereka mana takut sama Yesus? Orang Yesus saja matinya ditombak. Mana mereka takut sama Yesus? Coba tanya sama mereka, takut nggak kau sama Yesus? Enggak, aku nggak takut sama Yesus. Kenapa takut sama Yesus? Oh, Yesus saja datang ke dunia mati. Halo Wafid Rajun. Kalau kita kenapa kita takut sama Allah? Karena Allah mampu melakukan apapun yang Allah kehendaki. Menghukum pun Allah mampu. Jadi kita takut, kita takwa. Bukan takut kayak hantu ya, takut karena Allah mampu menghukum kita. Nah kalau Yesus kita nggak perlu takut. Kenapa dia jadi tamparan si Romawi kok? Babak belur dia. Kenapa orang Kristen takut dengan umat Islam? Karena ketika umat Islam sudah menguasai dunia, maka aturan-aturan yang selama ini mereka langgar itu akan kembali untuk diterapkan. Mereka takut itu, berzina dirajam, mereka nggak mau. Mereka pengennya berzina itu diampuni, dikasihi. Ketika koruptor potong tangan, mereka takut. Kenapa? Mereka koruptornya paling banyak, jadi mereka takut dipotong tangan. Jadi mereka pengen agama yang apabila penjahat itu melakukan kejahatan harus diampuni. Bapak baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik gitu.
Wajar mereka takut dengan Islam. Kenapa mereka takut dengan agama Islam berkembang? Karena kalau seandainya mereka nanti Kristen-Kristen ini tahu Islam berkembang, tempat prostitusi ditutup, perjudian online ditutup, habis mereka. Ya, pembuat bokep ditutup, perempuan disuruh pakai baju tutup semua. Nggak mau mereka pengen buka mekinya dilihat-liatin ke orang-orang karena mereka pengen jualan. Karena mereka pengen dapat duit dengan cara enak dan mantap-mantap. Itu makanya Lina Wijaya jadi Kristen, karena Lina sendiri bilang mereka itu sudah ditebus gitu ya. Riba ditutup, jadi begitu wajar mereka itu takut sama orang Islam. Makanya mereka berusaha untuk menghancurkan agama Islam dengan memframing. Ya, jadi kebebasan mau kumpul kebo mereka dilarang nanti karena diharamkan kumpul kebo di agama Islam. Mereka nanti susah mereka nanti ya, sekidi papap obah-obah kayaknya susah lagi nanti. Ya begitu. Halo Gota. Halo Gota. Jadi kalau Erik bertanya kenapa orang Kristen takut dengan umat Islam, karena orang-orang yang tidak benar akan takut dengan orang-orang yang benar. Makanya Yesus itu kan ditakuti bukan karena dia berani, tapi orang takut kalau ajaran Yesus ini dijalankan. Kenapa? Tidak boleh lagi ya makan B2. Orang di Romawi suka makan B2 gitu ya, begitu ceritanya kawanku ya. Silakan. Halo Gota. Sebentar lagi aku mau istirahat ya, karena aku mau pacaran syariah dulu ya, mau pacaran syariah aku ya. Halo Edward, apakah orang Islam semuanya benar Bunda? Tidak, yang benar itu orang yang menjalankan agama Islam, bukan yang ngaku Islam. Halo Edward. Halo, cerewet aja siang. kau, nggak apa ya. Selamat siang Edward. Nggak apa-apa lah, aku cerewet bibir aku bukan bibir bini kau, aku pinjam. Halo Edward, silakan Edward. Ada yang mau ditanyakan Edward? Oh boleh. Kenapa orang Islam bisa masuk surga kalau melalui Muhammad? Kenapa orang Islam bisa masuk surga melalui Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad adalah jalan kebenaran, yang mengajarkan kebenaran, bukan dusta-dusta takiah-takiahan ya. Jadi hanya Nabi Muhammad lah orang yang terbukti jujur, tidak pernah berbohong. Seluruh tokoh agama ada terbukti berbohong, berbokong pun ada. Artinya Nabi tidak Muhammad bisa yang masuk terbukti. surga kalau tidak melalui Muhammad ya. Tidak bisa masuk surga kalau tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad untuk masanya. Betul. Karena Allah bilang apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Innallaha ghafurur rahim. Bukankah itu? Kau dengar dulu. Ini dalilnya. Menduakan Tuhan. Kau dengar dulu. Itu bukan menduakan Tuhan. Yang mendigakan Tuhan itu mengatakan Tuhan itu 3 tapi 1, makan bakwan 3 bayarnya 1, itu baru kurang ajar. Itu poligami Tuhan itu ya. Yang mendigakan Tuhan itu mengatakan Yesus setara dengan Bapa. Artinya Tuhan juga dipertuhankan. Dari mana kenal Allah kalau tidak ikut dengan enggak lah, logika cacat itu. Berarti kalau aku bilang misalkannya kau tidak bisa kenal Yesus melalui buku Matius, berarti kau menuhankan Matius. Kau tahu Yesus dari siapa? Matius, Markus, Lukas kan? Emang kau bisa tahu Yesus dari tanpa Matius, Markus, Lukas? Enggak, kalau kami selain baca dari Alkitab juga melihat dari kemahakuasaannya. Ya, coba kau tunjukkan apa maha kuasa Tuhanmu yang pernah kau lihat. Iya, bisa kita berdoa minta penyembuhan kalau kita sakit. Yaudah, sekarang coba kau doa gini ya. Coba, bahkan aku lebih hebat daripada Tuhanmu di sini loh. Contoh ya, kuturunkan kau nih. Nah, coba kau berdoa kepada Yesus naik ke sini dulu. Kalau Tuhan kau nggak mampu menaikkan kau dalam 5 menit, berarti Tuhan kau lemah, nggak berdaya, lebih hebat aku. Mending kau tuhankan aku ya. Aku bisa menaikkan kau dalam waktu 2 menit kalau kau minta naik, ya. Dan aku bisa menurunkan kau dalam waktu sedekat, ya. Silakan kau sembah aku saja. Lebih baik kau sembah aku lebih bisa menaikkan kau, menurunkan kau. Aku lebih berkuasa daripada Tuhan kau di sini, ya. Ya. Tuhan kau nggak ada apa-apanya dibandingkan aku, karena aku berkuasa di komal ini, ya. Coba kau minta sama Yesus dulu. Yesus, naikkan aku di komal lipat dalam waktu 2 menit. Apalagi Masih berani kau. Cewek Islam dipikir-pikir. Nah, coba kau minta sama Yesus, Yesus, aku tantang kalau memang Tuhan kau Yesus, tanpa ada yang mengizinkan kau sini, kau bisa naik di sini tanpa izinku, maka aku akui kalau Tuhan kau itu Tuhan. Ayo. Minta tolong sama Tuhan kau.
Kabulkan doaku. Ya, kabulkan doaku Yesus. Kabulkan doaku Yesus. Cepat. Minta sama Tuhanmu. 2 menit lagi. 2 menit lagi. Ya. Waduh, Tuhan kau ternyata gak berdaya, Ten. Nah, aku yang mengabulkan doamu ya, karena kau adalah anak baik ya, udah lewat. Aku izinkan kau naik ke komal ini karena aku, wah ya, aku lebih berkuasa. Takut dengan kebenaran? Enggak. Nandar, matikan, hidupkan filter ininya, biar aku akan menjadi Tuhan bagi dia. Aku lebih berkuasa daripada Tuhan kau. Yesus mana bisa kayak gini? Yesus itu mayatnya diturunkan dan dinaikkan. Aku menaikkan dan menurunkan kau. Aku lebih berkuasa daripada kau, daripada Tuhan kau, ya. Begitulah hebatnya orang Islam. Orang Islam itu adalah umat, ya. Nandar jangan ini dulu, jangan keluar dulu, ya. Nah, tapi aku tak berdaya di komal ini tanpa Nandar. Kenapa? Nandar lebih berkuasa daripada aku. Itu kami umat Islam, ya. Kuajarkan kalian sejatinya bagaimana kami Islam itu. Nandar itu lebih berkuasa daripada aku, ya. Aku segala kuasa telah diberikan kepadaku. Tapi Tuhan kau nggak ada apa-apanya di depan kami. Udah 3 menit kau nggak bisa Tuhan kau naikkan kau di sini kan? Berarti Tuhan kau nggak ada apa-apanya. Katamu tadi Tuhanmu berguna, nggak ada. Coba kau minta sekarang, nggak bisa. Nandar, jangan keluar lu, tidur lu Nandar. Nandar, Monyong. Nandar dia keluar dari jeda, nanti dia tidur nih, ini ketiduran Nandar nih. Tanpa izin Nandar dan Bunda Gembala, kau nggak bisa naik Edward. Kecuali ku izinkan. Nah, kecuali ku izinkan. Karena Nandar lebih Tuhan daripada Tuhanmu di komal ini, maka kau nggak bisa naik. Aduh, Nandar nih gue telepon dulu lah. Oke, sebelum lanjut, asal lanjutin sedikit ya. Yang pertama gini, kenapa kami mengikuti Rasulullah? Karena Allah pun bilang, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Qul, katakanlah in kuntum tuhibbunallah, jika kau mencintai Allah, ya yuhibbukumullah. Qul in kuntum tuhibbunallah wattabi'uni, kata Allah. Ikuti aku. Siapa aku? Nabi Muhammad. Qul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, maka ikutilah aku. Innallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ketika kau mengikuti aku, maka Allah pun akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampunkan segala dosamu. Innallaha ghafurur rahim. Makanya kami mengikuti Rasulullah. Karena apa? Allah yang memerintahkan. Bukan berarti menduakan Allah. Karena apa? Itu perintah Allah. Kami menjalankan. Ana wa ta'ana. Ingat ya, orang Islam sami'ana wa ta'ana. Sami'na wa ta'ana. Wah, Nandar kena Allah ini. memerintahkan, kami mendengar, kami kerjakan. Itu kami. Bukan kayak kalian. Ya, begitulah kami, bro. Bahkan Tuhan kalian gak ada apa-apanya di depan kami. Nah, aku izinkan kau naik Edward ya. Jadi kami begitu, kami umat Islam. Tanpa izinku dan izin Nandar, kau nggak bisa naik ke sini. Gitu. Kami lebih apa kalau masalah kuasa-kuasa, saya lebih berkuasa di komal ini ketimbang Tuhanmu. Berikan aku kekuasaan, Bunda. Minta sama Nandar karena dia adalah pemberi kuasa di komal ini. Segala kuasa telah diberikan kepadaku oleh Nandar si Monyong. Boleh bentar lagi mau istirahat. Oh, berarti kalau enggak. Siapa ini? Ini ada, kita naikkan dulu. Halo Bapak Hiempang, silakan Pak, agamanya apa? Silakan Pak Hempang. Itu profilnya kayak gitu ya. Udah profilnya kayak gitu. Bisa on cam. Ya nggak apa-apa. Agamanya apa Pak? Izin turun dulu ya Pak. Bapak kayaknya masih belum siap untuk naik ke sini ya Pak ya. Nanti kalau udah siap ada yang mau diomongkan silakan Pak. 7 poin banget ya nih. Halo Pak Malu, saya on cam. Ya nggak apa-apa. Karena nggak orang tua nggak semua tahu. Mana tahu ada orang tua yang gaptek. Ya. Oh, itu orang tua kah? Iya, beli orang tua. Maaf ya Bapak.
Halo Sakera, agamanya apa bro? Halo Sakera. Sakera, doden doden doden, doden doden doden. Itu Syakira. Tuh, Sakera ini nggak naik. Loden. Halo kakak Ais. Aduh kakak, aduh ada suara musik kakak. Jangan gitu dong kak, nggak bagus. Doden doden doden, doden doden doden. Halo, Zingli, Swaisi, Hause, halo Hause, halo Hauce, Ni hao, Oh ma. Ni hao, Hauce, Ni hao, Ni hao hao, ce. Lancau, apa itu arti lancau? Ada bulan lancau di bawah. Ada jadi bawahnya. Duh adik aku telepon dulu, bentar. Au. Udah langka ten sekarang bang. Udah langka. Belanda apa namanya kan? Kebanyakan sekarang itu dia apa namanya? Apa yang aku jawab kan kabupaten gitu kan? Kajian nanti kita kajian ya. Kita kajian apa emang? Soalnya ini bentar doang aduh. Nelponnya habis nelpon nanti lanjut lagi. Kalau kamu itu minoritas kajian apa? Nanti ya. Biasa. Enggak lah, enggak mirip lah sama Bang Jimin. Saya mirip sih. Nih loh asal nih. Tapi mirip. Alhamdulillah. Enggak tahu mau ngomong apa. Soalnya ini lagi nelpon. Kita nggak tahu mau ngomong apa kan. Soalnya nggak tahu mau ngomong apa soalnya. Ini lagi nelpon tuh. Kalau misalkan itu pun bentar lagi juga ada selesai kok. Ya kan? Nggak tahu. Sekarang nggak tahu mau kalau misalkan kajian apa nggak tahu sana. Makanya kita tunggu nih, oke? Jadi kalau ada hotel naik, ya udah yang mau naik, silakan naik nggak apa-apa. Sambil kita tunggu. Ini selesai kan? Oke, selamat siang Melki Sedek. Melki, selamat siang. Turun. Oke. EED Audio, selamat siang. AAD Audio, selamat siang. Halo, do you listen me? AAD. Halo AAD. Oke, turun dulu ya bro. Halo Tirta.
Halo Tirta. Oke, turun dulu ya Tirta ya. Teman-teman kalau yang salah pencet ya langsung turun ya. Oke, di sini tempat kalian itu bertanya. Tanyalah bagus-bagus tentang agama Islam. Jangan pertanyakan hal yang tidak bermanfaat buat iman kalian gitu loh. Dan jangan pertanyaan itu adalah pertanyaan yang memframing agama Islam, nanti kebalik, nanti kalian nangis, mencret nanti. Karena saya bukan orang yang bisa kalian membiarkan kalian bisa memframing agama saya gitu. Ya. Saya itu seorang muslimah yang tidak akan membiarkan para penghujat menghina agama saya. Tidak akan itu. Yang next akan type dulu di bawah kalau kalian Kristen. Kenapa Islam itu boleh berdusta? Nah, baik, ini pertanyaan bagus ya. Nah, kenapa umat Islam itu boleh berdusta? Karena Allah tahu apa yang akan kita hadapi. Dan dusta dalam Islam itu hanya untuk menyelamatkan nyawa kita, bukan untuk berbuat jahat kepada orang lain ya. Seperti yang dilakukan oleh orang Albania yang berbohong mengeluarkan dokumen palsu untuk menyelamatkan orang Yahudi dari kejaran orang Kristen di zaman abad ke-19 Perang Dunia Kedua. Ya, yang sesat itu adalah Tuhan yang melarang hambanya berbohong untuk menyelamatkan manusia, tapi malah melindungi pesundal yang berbohong. Tuh setan itu Tuhan kayak gitu tuh. Ada Tuhan, dia selamatkan pesundal berbohong untuk menyelamatkan orang Israel, tapi dia bilang nggak boleh berbohong untuk segala hal. Itu kan bohong banget Tuhan ini, Tuhan gila ini kayak gini. Ya, contoh dalam Kristen itu ada Tuhan menyelamatkan Rahab ketika berbohong. Ketika si Rahab berbohong, mati sesat. Berarti menurut si J.R. Pasanio itu Kristen sesat. Karena di Kristen itu Tuhan mengizinkan, bahkan Tuhannya berbohong. Yang gila itu ketika Tuhan berbohong tuh, ya. Hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Nah, itu baru sesat. Mem-PHP orang lain, merugikan orang lain. Tapi di Islam berbohong itu diizinkan kalau menyelamatkan orang lain. Kalau di Kristen enggak. Di Kristen kalau misalkannya mamanya mau diperkodok, malah dia jujur, iya mamaku sembunyi di lemari, ya itu baru ajaran sesat. Ajaran yang merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri, itu ajaran sesat. Ajaran yang benar itu tidak mungkin merugikan diri sendiri dan tidak mungkin merugikan orang lain. J.R. Pasinau, yang sesat itu adalah agama yang Tuhannya berbohong, Tuhannya menipu. Itu baru sesat tuh. Ini contoh. Tuhan penipu itu Tuhan sesat tuh. Ya. Nih, kalau Tuhan menipu itu baru sesat. Mana dalilnya? Ini. Kalau saya nggak terbiasa berbohong ya, mohon maaf ya. Tuhan menipu, ya. Tuhan penipu baru sesat nih. Orang nggak salah apa-apa ditipuin sama Tuhannya, itu baru sesat. Halo ADD. Ya, halo juga. Ya, agamanya apa bro? Anda punya agama? Lahirnya apa? Kristen, Islam? Iya, saya tak punya agama, makanya saya naik. Saya mau bertanya-tanya agama mana yang betul-betul ibaratnya apa namanya itu membawa keselamatan untuk kita itu. Ya, menurut Anda agama yang membawa keselamatan itu agama yang seperti apa? Ya, saya mau belajar, saya mau lihat dari agama, dari semua agama. Nggak, jangan ke saya dulu. Menurut Anda dulu deh. Menurut Anda agama yang benar itu seperti apa? Kalau saya pribadi saya mengikuti diri saya sendiri. Saya belum terlalu mau ikuti agama siapa dulu, karena saya belum ada namanya. Bentar. Lanjut. Makanya saya mau belajar. Bentar. Ini teman-teman ya, Yeskiel pasal ke-14 nomor 1 14 nomor berapa ini? Bentar ya, Yeskiel bentar. Ini ya kita perlihatkan Yeskiel pasal 14 nomor 9 teman-teman. Tuhan penipu ya. Tuhan penipu itu ada di Yeskiel pasal 14 nomor 9 ini dia. Nah ini ya, kalau seorang nabi telah ditipu sehingga memberi jawaban
Yang salah akulah yang telah menipunya. Nah nih, baru nih Tuhan yang sesat nih. Karena Tuhan menipu nabi tanpa alasan. Kalau Tuhan membalas tipu daya, bukan Tuhan yang sesat, karena Tuhan membalas tipuan, ya. Tuhan penipu yang sesat, Tuhan penipu, Tuhan yang biasa menipu. Oke, lanjut. Ade, kita bicara tentang agama yang benar. Kalau menurut pendapat saya pribadi, agama yang benar itu agama yang ajarannya tidak merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain, yang tidak bertentangan dengan akal, tidak bertentangan dengan hati nurani. Sepakat nggak kamu? Ya, benar. Nah, di Islam itu seluruh ajaran Islam itu tidak ada yang bertentangan dengan akal, tidak ada yang merugikan orang lain, ya. Tidak ada yang merugikan orang lain. Yeskiel 14 nomor 9 BIMK, ambil terjemahan BIMK-nya karena terjemahan baru dari ganti-ganti sama mereka. Nah, tapi agama lain itu agama yang merusak peradaban, merusak akal dengan mengatakan Tuhan itu 3 tapi 1. Itu namanya Tuhan merusak akal. Karena 3 tidak mungkin 1, 1 tidak mungkin 3. Begitu juga dengan hukum-hukum yang tidak relevan untuk dilakukan saat sekarang ini. Maka itu bukan agama yang benar. Maka Islam adalah agama yang saya telah membuktikannya dengan belajar. Tidak ada satupun ajaran Islam yang menentang akal, menentang kodrat manusia, naluri manusia, dan bertentangan dengan hati nurani manusia. Tidak ada satupun ajarannya. Silakan kalau ada. Begitu, bro. Iya. Ya, saya kan lebih lebih mengamati dulu yang Nah, mana. silakan pelajari dulu lah. Silakan pelajari dulu. Kalau Kristen itu pertama kamu disuruh tersiksa di dunia. Bahkan menurut 1 Petrus pasal kedua nomor 19, penyiksaan itu adalah kasih sayang Tuhan. Wah, parah memang. Kalau kamu jadi hamba, kamu nggak boleh ngelawan, ya. 1 Petrus. Nih, agama yang tidak relevan nih kayak Kristen contohnya. Menurut saya nggak relevan karena nggak bisa diimplementasikan untuk saat sekarang, ya. Kenapa? Karena disuruh tampar pipi kiri kasih kanan. Mana ada orang yang mau mamak jadi tampar pipi kiri kasih yang lagi? Mana ada? Ya. Iya. Nih, saudara-saudara yang menjadi pelayan, tunduklah kepada majikanmu dengan sehormat-hormatnya, bukan hanya kepada mereka yang baik hati dan peramah, tapi juga kepada mereka yang kejam. 1 Petrus pasal kedua nomor 18 nih. Ini ajaran yang tidak relevan, ajaran yang memerintahkan orang tertindas untuk semakin tertindas nih. Ini ajaran merugikan diri sendiri. Sebagai seorang budak, kalian akan merugikan diri kalian karena kalian nggak boleh melawan orang jahat kepada kalian. Nah, ini namanya ajaran tidak relevan dengan naluri manusia. Masa naluri manusia mengajarkan untuk tunduk patuh kepada orang jahat? Itu bukan ajaran rendah hati, ajaran stupid menurut aku. Kenapa? Ajaran rendah hati itu bukan patuh kepada penjahat, tapi patuh kepada orang yang memang harus kita patuhi. Kalau kau sebagai budak disuruh nggak boleh ngelawan orang yang jahat kepada kau, itu bukan ajaran patuh, itu pada tunduk dan rendah hati. Ajaran ya bodoh menurut aku, karena disuruh kita untuk patuh kepada orang jahat. Ya bodoh lah. Ya kau tanya aja lah sama pemerintah, kalau ada orang yang patuh kepada penjahat, orang baik atau orang bodoh? Orang bodoh lah. Ya, makanya Misalkannya gini, nih contoh nih saya kasih sama orang Kristen nih. Seandainya kamu pembantu, kamu pelayan, lalu kamu diminta buka baju dan ngangkang untuk dijinai sama majikanmu, kamu harus patuh dengan itu. Itu bodoh atau pinter atau rendah hati nih? Baca nih ya. Kalau kau pembantu, ya kan, di sini kan diperintahkan nggak jangan melawan majikan nih. Berarti rendah hati gitu. Kalau kau disuruh ngangkang gitu, rendah hati gitu. Saya nggak tahu. Bukan sama Anda. Saya bukan. Anda kan belajar, bro. Anda kan belajar, bro. Anda kan lihat saja. Iya, Anda kan belajar, bro. Anda kan lihat saja. Saya bukan kepada Anda. Anda kan belajar. Anda kan nggak tahu apa-apa. Anda diam dulu. Anda belajar. Dengarkan bagaimana saya membuktikan agama saya benar, agama orang lain nggak benar ini. Anda diam dulu. Jangan dibuka mic-nya. Anda diam dulu. Anda pelajari dulu. Lihat nih Kristen-Kristen di bawah. Saudara-saudara yang menjadi pelayan nih, kalian jadi pembantu nih, pembantu rumah tangga. Kalau Kristen, tunduklah kepada majikanmu dengan sehormat-hormatnya, bukan hanya kepada mereka yang baik tapi juga yang kejam. Nah, pertanyaan saya, kalau seandainya majikanmu pengen kamu ditelanjangi, buka baju, ditusbol, kamu mau nggak kamu? Kamu nggak boleh ngelawan karena kamu disuruh tunduk. Nah, tunduk kepada majikan kejam itu rendah hati atau bodoh? Bodoh. Terima kasih, pintar banget ini asal, makanya dia nggak Kristen. Di Kristen itu rendah hati, Dek. Kalau misalkannya kita jadi pembantu, disuruh tusbol depan belakang, kita nggak boleh ngelawan, itu namanya rendah hati. Jadi
Kamu diapain sama majikan? Aku diperkodok sama majikan. Terus kamu kenapa nggak ngelawan? Karena aku rendah hati, jadi aku diam saja pasrah. Cekik dia, cekik Ya saking dia. aku rendah hati, aku nggak ngelawan karena Tuhan aku larang aku ngelawan. Aku rendah hati. Jadi kau ngangkang aja, aku ngangkang dong, karena kan aku rendah hati. Tunduk itu dalam kebenaran, bukan dalam maksiat tunduk. Tunduk kepada maksiat itu namanya stupid, idiot, tolol, dungu. Tunduk itu kepada kebenaran. Kok gagal berpikir? Loh, itu kan dalilnya jelas itu. Hamba-hamba tunduklah kepada majikan yang bengis. Oke, kembali lagi ke Abang Adede tadi. Ya, aku Ya, kan enggak, Adede ini biar aja. Adede ini nggak ngerti apa-apa, biar dia belajar aja. Jadi aku kalau kan ngerti. nggak ngerti, dia Aku kan belajar aja, Kristen. belajar. Aku kan Kristen bukan, Islam bukan, Hindu Ya bukan. makanya jangan menanggapi. Kalau bukan beragama, diam belajar di sini. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.